Populasi penyusutan belum ada. Dasar penyusutan kalian berarti ini tadi ya, dasar penyusutan kalian. W-nya berarti di sini sama semua ya. Di dasar penyusutan berarti W-nya sama 36 ya. Cerah. Oke, ini saya copy aja. Oke. Kemudian, nah, ini penyusutan kalian berapa? Penyusutan kalian di sini 7.200 ya. RK. Ini penyusutan. Ini di sini 7.200. Ini berarti sama. Nah, akumulasi berarti di sini, akumulasi dari sini. Ini kan yang tahun pertama berarti akumulasinya masih 7.200 ya, 7.200. Ya, karena baru tahun pertama. Akumulasi berarti penjumlahan dengan tahun sebelumnya. Tahun kedua berarti ada di sini 7.200, ini ditambah dengan ini. Ya, berarti berapa tuh? 14.400. Tahun ketiga berarti di sini 14.400 ditambah 7.200. Berarti di sini 21.600. Ya. Kemudian ini tambah ini. Ya, akumulasi berarti dari tahun sebelum dan sesudah dijumlahkan berarti 28.800. Nah, di sini berarti 36 juta ya. Nah, nilai buku kalian berarti di sini ya. Nilai buku kalian dikurangin dengan penyusutannya berapa di sini? Berarti 30 juta. Berarti di sini 40 juta dikurangi 7.200 ya. Berarti berapa nih? 32.800. Nilai buku yang kedua berarti di sini dikurangin 7.200 lagi Bu ya. Ya. Bukunya itu 6.500 Bu. 25 ya. 25.600 karena dia penyusutannya 7.200 berarti tinggal dikurangi 7.200. 25 kurangi 18.400 Bu. 18.400. Terus dikurangi 7 11.200. 11.200. Nah, di sini nilai akhirnya tadi ya 4 juta. Nah, nilai di sini harus sama di sini dengan di sini. Nilai sisanya tadi kan nilai akhir pada tahun kelima sekian. Nih, ya dengan yang ini nilai sisa. Tuh. Ini jadi umurnya selama 5 tahun. Umur ekonomisnya. Oke, kalau sudah lanjut ya. Nah, ini misal ini sama harusnya dengan yang tadi. Pada tanggal 1 Juli membeli sebuah kendaraan operasional seharga 150 juta, umurnya 5 ekonomisnya 5 tahun, nilai sisa 6 juta.
Nah, kendaraan operasional itu disusutkan dengan metode garis lurus. Ini hampir sama dengan yang tadi ya. Berarti di sini ada C-nya. C itu kan harga perolehannya. C-nya di sini berarti 150 juta. Lalu ada N-nya. N-nya 5. Kemudian nilai sisanya. Nilai sisa berarti S-nya 6. Nah, ini ditanya di W-nya ya. W-nya kan bisa kalian cari tadi. W itu berarti kan C dikurang S 150 kurang 6 kan berarti 144 ya. Nah, kemudian buat tabelnya hitung per 31 Desember. Berarti kalian di sini sama kayak tadi bikinnya ya. Berarti RK. Ini RK-nya ya. Berarti di sini 144 bagi 5. Bagi 5 berapa tuh? 28.800.000. 28.800 ya. Nah, di sini tinggal bikin ininya kalian. Dari berarti periodenya ya. Nah ini berarti sampai 31 Desember 2020. Nah, ini di sini berarti periodenya nih. Periodenya ya sampai sih. Nah, ini berarti kan periode 1 Juli 2019. Nilainya di sini 150 juta. Ya. Lalu di sini berarti kalian buat 2019 sampai 31 Desember 2020. Berarti di sini dari Juli 2019 kemudian setiap tahun. Jadi Juli 19 sampai apa tadi? 1 Juli 2019 sampai Juli 19 sampai misalnya Agustus ya, setiap bulan ya. Agustus 19. Lalu di sini Agustus 19 sampai September 19 ya. Sampai nanti dia dan seterusnya. Berarti dari sini November 20 31 Desember ya.
November 20 sampai Desember 20. Ya. Tuh. Nah, nanti kalian buat di sini. Nanti di sini nilai akhirnya berarti 6 juta. berapa tadi? Nilai sisanya 6 juta di sini. Di 31 Desember. Ya. Itu. Ya, sama kayak tadi. Jadi di sini nanti dasarnya sama, di sini 28.800. Penyusutannya berarti di sini dasarnya ini W-nya ya. W-nya di sini berarti di sini 144 ya. 144. Penyusutannya tapi di sini 28.800. Berarti penyusutannya nggak dibuat per 6 bulan ya, Bu ya? 8. Hah? Nah, nanti tinggal dikurangi di sini. 150 kurang 28.800 berapa? 50, 2 106. Berapa tuh 150? 862. 131, 200 ya. Itu 200 dan seterusnya nih. Ya, jadi di sini nanti akumulasinya. Berarti 28.800 tambah 28.800 berarti berapa? 57.600 ya. 57.600. Terus ini dikurang ini. Terus sampai nanti nilai akhirnya 6 juta. Tuh. Ya, bersama dengan tadi. Lalu itu tadi garis lurus ya. Jadi nilainya linear atau konstan. Iya. Mengalami penurunan. Nah, ini penurunannya secara linear atau tetap atau konstan untuk suatu periode selama masa manfaat. Jadi tadi nilainya setiap periode itu menyusut 7.200, 7.200, 7.200 dan seterusnya. Misalnya umurnya 5 tahun ya berarti selama 5 tahun itu 7.200 masing-masingnya. Ya. Nah, kemudian kalau saldo menurun atau metode dipercepat menghasilkan biaya penyusutan yang tidak sama untuk setiap periode, tapi menurun dari satu periode ke periode berikutnya. Nah, ini untuk dengan metode ini biaya penyusutan yang dibebankan pada tahun-tahun awal itu lebih besar daripada tahun-tahun berikutnya. Nah, kenapa demikian? Karena diasumsikan tahun-tahun awal itu suatu aset memberikan kontribusi yang lebih besar. Nah, misalnya kalau kalian punya kendaraan, misalnya kalian beli kendaraan baru untuk operasional, itu kan masih kalau kendaraan baru, berarti kan kalian untuk biaya perawatannya atau apanya kan belum terlalu banyak ya, masih sebatas servis misalnya. Nanti kalau setelah 3 tahun atau 5 tahun, berarti kan ada saja nanti spare part yang harus diganti. Nah itu makanya di sini tahun awal suatu aset memberikan kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan tahun berikutnya. Jadi kontribusinya aset itu tadi misalnya kayak kendaraan, lebih kontribusinya dia besar kan untuk penggunaan maksimum misalnya, belum ada yang harus diperbaiki banyak. Sedangkan di tahun berikutnya umur kendaraan tersebut misalnya kalau diforsir memakai di pagi sampai malam misalnya dipakai, spare partnya pun juga harus banyak yang diganti. Demikian juga mesin ya. Mesin masih baru bisa nih produksi banyak. Begitu tahun berikutnya misalnya dia hanya bisa memproduksi berapa, ya sudah terbatas karena umur juga. Itu tadi ya. Nah, untuk saldo menurun ini memerlukan tarif penyusutan D yang diperoleh jika diberikan variabel, ada variabel C, S, dan N. C tadi harga perolehan, S tadi nilainya, N-nya tadi umurnya. Ya, makanya di sini D sama dengan
1 dikurang dari akar N dari S dibagi dengan C. Itu ya. Nah, biaya penyusutan per tahun dihitung dengan mengalihkan tarif penyusutan dengan nilai buku aset pada akhir tahun sebelumnya. Nah, ini untuk menghitung biaya penyusutan D dikali BK dikurang 1 ini tadi ya. Mengalihkan tarif penyusutan yang didapat dengan nilai buku aset pada akhir tahun sebelumnya. BK-1 berarti periode sebelumnya. Ya. Nah, biaya penyusutan dengan metode ini semakin lama akan semakin kecil nilainya. Pada awal tahun pertama, nilai suatu aset sama dengan harga perolehannya. Ya, berarti di sini nilai asetnya sama dengan harga kalian beli. Nah, akhir tahun kedua, tahun kedua didapat dari ini tadi ya, nilai buku aset, tarif penyusutan tadi D ya, di sini D, tarif penyusutan D dikali dengan nilai buku pada akhir tahun pertama. Jadi nilai buku dari periode tahun sebelumnya. Nah, ini ya. Mencari biaya penyusutan dan nilai buku aset secara lengkap per akhir tahun dapat dilakukan dengan cara bisa kalian lihat di tabel ini. Ya, ada tahun 1, 2, 3 sampai tahun ke K. Ini kalau tahun pertama dia masih ini D dikali C. Ya, nilai buku awalnya demikian. Nah, ini untuk tahun kedua. Ya, berarti di sini 1 dikurang D nilai buku awalnya. Nah, bisa kalian lihat di sini. Ya, tergantung periode kalian. Periode ketiga, berarti di sini tangan periode sebelumnya, periode kedua. Periode K dengan periode sebelum-sebelumnya. Nah, apabila perhitungan biaya penyusutan nilai buku aset dilanjutkan sampai tahun K, ini sampai tahun K ini, maka nilai buku aset pada akhir tahun K dapat dihitung dengan persamaan. Nih, ini sama dengan ini ya. Nilai buku penyusutan 1 dikurangi tarif penyusutannya, pangkat K-nya, K-nya di sini periodenya berapa lama, tahun keberapa, dikali dengan C-nya. Harga awalnya dia. Ya. Nah, ini kalau nilai akumulasinya. Nilai akumulasi tadi D ya, DK sama dengan C-nya harga perolehan, 1 dikurang D, pangkat K dikali C. Nah, di sini ada beberapa contoh. Ya, ini ada sebuah mobil harga perolehannya 300 juta, disusutkan dengan saldo menurun ya, tarifnya 30% tanpa nilai sisa. Diminta kalian buat tabel penyusutan untuk 3 tahun pertama, kemudian hitung nilai buku pada akhir tahun keempat. Nah, di sini berarti kan ada harga perolehanmu ya. Harga perolehan tadi apa? Tadi C. C sama dengan 300 juta. Kemudian disusutkan dengan menggunakan metode saldo menurun dengan tarif 30% tanpa nilai sisa. Berarti di sini ada tarif penyusutannya. Ya, tarif penyusutannya tadi 30%. Nah, buat tabel penyusutan untuk 3 tahun pertama, kemudian hitung nilai buku pada akhir tahun keempat dan biaya penyusutan untuk tahun kelima. Nah, di sini kalian buat tabel penyusutannya. Saya copy aja dari sini.
Lalu ada nilai. Nilai tahunnya. Nah, ini tahun pertama nggak ada ya. Tahun ke-0. Nilainya masih tadi mobil tadi 300 juta. Nah, tahun kedua berarti dia ada penyusutan berapa tadi? 30% dari 300 juta. Ya berarti 90.000 Bu. 90 ya. Nah, akumulasinya berarti masih 90. Nah, nilai bukunya berarti di sini dikurangi 90. Nah, tahun kedua berarti di sini penyusutannya 63 juta. 63 dari mana? 90%-nya dikali 30%. Kali 30 ya. Berarti Iya. dikurangi 27 ya. 27 juta berarti 63. Nah, di sini berarti menjadi 153 juta. 53 karena akumulasi. Nah, nilai bukunya berarti 147 juta. dari mana? 210 kurang 153 ya. Iya. 147. Oke, sekarang berarti 63 dikali 30%. 63 kali 3 berarti 18 juta. 18.900. 63 kurang 18.900 berarti 10 kurang ini 144 ya. Nah, ini 153 tambah 44 berarti 197 100. Nah, berarti di sini 300 dikurang 197 100 berapa tuh? 102 juta 900. Nah. Oke, sekarang oh ya pasti Bu. Ini tahun nilai buku pada akhir tahun keempat dan biaya penyusutan untuk tahun kelima. Jadi mencari nilai buku pada tahun keempat. Mana tadi nilai buku? Ya, berarti kalian pakai ini. Ya, mencari nilai buku tahun keempat. Apa sih?
Sini aja deh dulu. Sini dulu deh. Partnya nggak muat. Ya ampun, gini sih. Berarti di sini B berapa tadi? B. Ya, B4. Berarti di sini 1 dikurang D-nya. D-nya tadi 30%. 0,3. K-nya di sini berarti 4. Dikali C-nya. C-nya tuh berarti 300. Nah, ini berarti di sini sama dengan ya. Berarti 1 kurang 0,3 kan berarti 0,7. 0,7 pangkat 4 kalian kalikan 300 juta. Ini berarti nih. Mau. Nah, ini ya. Berarti berapa nih? Tinggal kalian cari. Nah, kemudian ditanya biaya penyusutan untuk tahun kelima. Biaya penyusutan tahun kelima. Nah, berarti di sini RK-nya. Ctrl C ya. Berarti R5 ya. Karena kan tadi tahun kelima, berarti di sini R5, D-nya kan tadi 30%, 0,3 dikali B5 kurang 1. Berarti di sini kalian B4 nanti ya. Salah. Berarti 0,3 dikali di sini B4. Nah, B4 tadi yang kalian cari di atas. Ya. Sama dengan sah. Nah, berapa? Tuh, ya, contoh pertama. Sekarang contoh kedua. Ya, ini hampir sama dengan contoh 1 tadi ya. Ada di sini harga perolehan, N-nya ada, nilai sisanya ada. Ini pakai saldo menurun ya. Kalian hitung biaya penyusutan, besarnya tarif, dan buat tabel. Sama kayak ini tadi. Ya, ini. Ini ya. Nah, kemudian tadi kan saldo menurun. Lalu di sini ada saldo menurun ganda. Nah, kalau saldo menurun ganda, ini menggunakan tarif penyusutan 2 kali tarif penyusutan garis lurus untuk masa manfaat yang sama. Misalnya di sini jika masa manfaat suatu aset adalah 5 tahun, sehingga tarif penyusutan garis lurusnya 20%, maka tarif penyusutan saldo menurun ganda 40%. 2 kali dari ini, D-nya, 2 kali tarif penyusutan garis lurusnya. Nah,
biaya penyusutan dengan metode ini, tarif penyusutan dikali dengan nilai buku, sedangkan nilai sisanya itu diabaikan. Jadi di sini tarif dikali dengan nilai buku. Untuk tahun pertama, tarif penyusutan dikalikan dengan nilai perolehan. Untuk penyusutan tahun terakhir, pembuatan nilai penyusutan dilakukan untuk mendapatkan nilai sisa sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Aduh. Oke, di sini berarti ada harga perolehan. Ya, kalau tadi di sini menurun ganda, apa tadi yang diabaikan? Tarif penyusutan dikalikan dengan nilai buku, sedangkan nilai sisa diabaikan. Ya, berarti di sini nilai sisa diabaikan. Berarti ini di sini ada nilai sisa kalian. Nilai sisa peralatan ini kalian abaikan di 10 juta. Disusutkan selama 5 tahun. Ya, berarti di sini ada C-nya. C kalian tuh tadi berapa? C kalian tadi kan 410 juta ya. Nah, kemudian ada tarif penyusutannya. Tarif penyusutannya oke, sebentar ya.